Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Wali Kota Banda Aceh, Pak Haji Aminullah Usman, di podcast antara Info Rasa, informasi seputar Aceh. Dan hari ini kita berbincang-bincang terkait dengan yang pertama, Pak Wali, kita tahu bahwa beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun Masehi 2020 dan kita juga akan menyongsong 2021. Tentu saja Pak, kalau di kota-kota lain itu kan banyak kegiatan, misalnya walaupun memang pemerintah sudah menghimbau ada pandemi, tapi mungkin itu juga masyarakat juga akan lakukan upacara-upacara. Bagaimana Pak dengan Banda Aceh sendiri nanti Pak? Banda Aceh ini sebenarnya Aceh ya. Aceh itu berlaku syariat Islam ya sejak dari 2002. Dan selama berlaku syariat Islam ini kita selalu menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan penyambutan perayaan Tahun Baru Masehi. Jadi termasuk saya sudah menjadi wali kota Banda Aceh ini sudah 3 tahun, dan 3 tahun ini terus kita membuat pengawalan terhadap setiap memasuki Tahun Baru Masehi. Jadi untuk tahun ini kita sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan rapat dengan Forkopimda Kota Banda Aceh yang melibatkan di dalamnya adalah Ketua DPR, kemudian Polresta, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan, dan Ketua Mahkamah Syariah, dan juga MPU Kota Banda Aceh. Kita sudah sepakat tetap seperti biasa, kita sudah membuat himbauan seruan kepada masyarakat agar dalam memasuki Tahun Baru Masehi ini tidak melakukan perayaan, misalnya dengan membakar mercon, petasan, kembang api, meniup trompet ya, balap-balapan liar yang nggak jelas itu ya. Nah, ini kita sudah larang dan sudah kita keluarkan seruan bersama Forkopimda Kota Banda Aceh. Ya, Pak Wali juga mungkin sangat konsen dengan syariat Islam ya Pak ya? Ya, kita harus ya. Kita Banda Aceh ini bagaimanapun sorot mata setiap tidak hanya dari Aceh tapi juga dari seluruh daerah melihat Banda Aceh ini sebagai ibu kota provinsi. Jadi kita harus memberi contoh kepada daerah lain bahwa kita sangat kuat dalam penerapan daripada syariat Islam di Kota Banda Aceh ini. Pak, itu kan himbauan ya, himbauan Forkopimda melarang masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada malam tahun baru Pak ya. Itu nanti bentuk pengawalan regulasi ini Pak Wali kan kadang-kadang begadang sampai jam 1 malam hanya ikut mengawasi gitu Pak. Oh iya, kita seruan ini sejak dari jauh hari itu sudah kita buat seruan ya, supaya masyarakat tahu bahwa ada larangan dalam penyambutan Tahun Baru, dan tidak boleh menjual petasan, kembang api, trompet sejak dari sekarang. Ya, jadi kalau sudah nggak dijual tentu mau dibakar apa kan begitu. Namun begitu kita belum yakin bahwa seruan ini akan diindahkan oleh pihak-pihak tertentu dan dia berada di Kota Banda Aceh. Jadi oleh karena itu kita malam besok akan membuat apel kesiapan dalam memasuki tahun baru itu di kantor wali kota yang nanti akan dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Banda Aceh. Setelah apel di sini kita sebarkan di Simpang 5, di daerah-daerah yang rawan terhadap pelaksanaan kemungkinan akan ada petasan mercon, kembang api dan lain-lain sebagainya, sehingga ini betul-betul nanti kita sama-sama kita indahkan ini agar nuansa syariat Islam di Aceh itu benar-benar
bisa kita rasakan seperti itu Pak Azhari. Oke, Pak, kalau nanti ada katakanlah ada kerumunan, ada apa, mungkin apa tindakan mungkin dilakukan oleh Bapak sendiri, Pak? Iya, Kapolri sendiri juga sudah mengeluarkan instruksi himbauan ya kepada jajarannya, yang di dalam itu juga kita sudah sangat terbantu, dan juga dari Kodam juga ya sudah sangat terbantu. Kita juga sudah menyuratin juga kepada Pak Kapolda, kepada Pak Pangdam untuk bersama-sama kita menjaga ini ya. Jadi kalaupun ada nanti tentu akan kita sanksi, Pak ya. Kita bubarkan ya. Kalau ada membuat ajaran seperti itu akan kita bubarkan, dan kalau memang kedapatan melakukan hal itu akan kita kenakan sanksi pembinaan seperti itu. Oke, Pak, ini Banda Aceh ini sekarang menjadi salah satu epicentrum kawasan wisata, Pak ya. Ini bahkan tidak hanya nasional, udah jadi internasional. Kita punya aset-aset wisata paling untuk tahun baru ini mungkin Pak kan akan ramai orang datang ke Banda Aceh, misalnya keliling-keliling Banda Aceh pada siang hari. Ini mungkin pengawasan untuk di objek wisata gimana nih, Pak? Iya, kita di dalam pelaksanaan seperti kapal apung ya, yang menjadi tanggung jawab kita, Ulele, kemudian Masjid Raya Baitur Rahman, kita tetap mereka itu menginstruksikan dan menghimbau. Di dalam himbauan kita itu sudah juga termasuk itu ya, menerapkan protokol kesehatan, yaitu mereka harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dan ini sudah kita pesankan sama petugas yang melayani objek wisata Kota Banda Aceh. Jadi mereka itu wajib menjaga. Jadi kalau ada yang tidak memakai masker, tentu dimintakan untuk memakai masker. Begitu juga yang lain-lain prokes yang harus dijalankan oleh setiap siapa saja yang sedang berada di kita. Sudah nggak bicara orang Banda Aceh ya. Ini bicara wisata, ini bicara domestik dan mancanegara. Betul. Jadi semua orang kemungkinan itu ada di Kota Banda Aceh. Oke, Pak, satu lagi Pak, mungkin kalau kaitan tadi kan pengawasan sudah kita lakukan, nanti terus mungkin mungkin hotel-hotel juga ikut harus berpartisipasi menyukseskan program ini, Pak ya? Iya, Pak Azhari, saya ingin membacakan ini seruan bersama ini. Siap. Jadi supaya kita tahu isi apa yang sudah dihimbau oleh Porkopimda Kota Banda Aceh. Jadi seruan bersama ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka memasuki tahun baru Masehi 1 Januari 2020 jam 00, Forum Porkopimda Kota Banda Aceh menyerukan sebagai berikut. Yang pertama, kepada warga Kota Banda Aceh, harus siapa saja yang sedang berada di Banda Aceh, agar pada malam penggantian tahun baru Masehi 1 Januari 2021 tidak melakukan perayaan apapun seperti pesta kembang api, mercon, petasan, meniup trompet, balap-balapan kendaraan, dan permainan atau kegiatan hura-hura lainnya yang tidak bermanfaat serta bertentangan dengan syariat Islam dan adat istiadat. Yang kedua, dilarang menjual belikan petasan, mercon, kembang api, trompet ataupun sejenisnya. Kemudian dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa dan senantiasa melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Yang keempat, mari kita bersama memperkokoh kesatuan dan persatuan serta kerukunan umat beragama guna memelihara perdamaian, keamanan, dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, mari kita bersama meningkatkan kepedulian dalam menegakkan syariat Islam dengan tidak melakukan berbagai kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan kanun syariat Islam, serta menjaga jati diri warga Banda Aceh yang gemilang dalam mikir syariat. Kemudian yang keenam, agar meningkatkan kepedulian, saling menghormati, dan membantu dengan ikhlas demi tercapainya ketertiban serta keamanan di masyarakat. 7, demikian ya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oke, Pak, kalau ini udah tahun baru sudah kira-kira ini kan Banda Aceh hari ini juga alhamdulillah Pak ya, kalau kasus Covid itu sudah mulai landai. Ini mungkin apa yang dilakukan oleh
pemerintah Pak dalam upaya untuk menekan angka paparan dari COVID ini sendiri Pak? Dapat saya informasikan bahwa Banda Aceh ini sampai dengan kemarin jumlah yang terkena COVID yang positif ya, 2.225 dan sudah sembuh atas kerja keras dari tenaga medis, tenaga kesehatan itu 2.088 atau 93,9%. Kemudian yang dirawat itu hanya 58 orang dari 2.000 sekian tadi dan 78 orang meninggal dunia. Jadi tidak ada jalan lain ya sebenarnya ya. Yang kita lakukan selama ini yang pertama sekali adalah himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, dan diawali dengan pada bulan September yang lalu kita keluarkan Perwal nomor 51 tahun 2020 yaitu tentang penerapan protokol kesehatan dan sanksi dan denda. Yaitu di dalam Perwal itu seperti saya katakan tadi adalah mengharuskan kepada siapa saja ada di Banda Aceh ini adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Dan apabila ini dilanggar, kita akan kenakan sanksi sosial, sanksi adat dan sanksi uang, sanksi administrasi ya. Jadi ini sudah sangat ketat di Banda Aceh. Kita selalu melakukan razia-razia di mana saja, di restoran, di jalan, kemudian di tempat-tempat keramaian. Ini terus kita lakukan. Nampaknya ini menjadi salah satu solusi, salah satu yang dapat menekan angka daripada pertumbuhan daripada COVID di Kota Banda Aceh. Ini kita harapkan terus begitu, masyarakat kita ini patuh terhadap protokol kesehatan sehingga kita bisa, walaupun kita zona oranye, Aceh seluruhnya zona oranye sekarang. Dan kita harap kita bisa keluar dari zona oranye, risiko sedang, bisa menuju zona kuning, risiko rendah, dan tidak punya risiko yang berada pada zona hijau. Ini yang terus kita upayakan. Oke Pak. Jadi Pak, dengan tahun-tahun baru ini seperti saya bilang liburan, banyak orang datang, apa nggak khawatir kita Pak itu? Iya, kita tetap khawatir. Ya, maka tadi saya juga pidato di atas saya sampaikan bahwa indikasi terakhir ini juga ini terjadi penambahan jumlah yang terkena COVID ya. Kemarin 11 orang. Jadi kita berharap semua kita harus waspada, harus hati-hati, harus memberi aturan kepada pendatang kita. Ya, mereka itu harus dilengkapi dengan surat swab, ya, ataupun surat rapid antigen, ya supaya tidak membawa penyakit COVID dari luar ke sini ke Banda Aceh. Jadi kita harus hati-hati, harus selalu menjaga, harus selalu waspada, dan jangan segan-segan terhadap tamu kita yang datang. Tetap harus dijaga jarak, walaupun saya juga setiap saat ketemu sama tamu-tamu kita dari luar tapi saya juga harus menjaga. Dan saya setiap hari sangat banyak ketemu orang, tadi barusan di atas 100, 200, hampir 300 orang saya ketemu tapi saya jaga jarak ya. Nah, maka inilah yang kita dapatkan, yang saya rasakan sendiri pun begitu saya banyak melayani tamu sudah setahun COVID ini, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa terus dijauhi COVID-19 ini, terutama saya yang sangat dekat dengan ini, dan juga terutama sekali juga masyarakat kita ini. Oke Pak, kita 2-3 hari lagi ini sudah akan meninggalkan 2020 ya. Di tahun 2020 banyak keberhasilan mungkin yang diperoleh oleh Kota Banda Aceh. Untuk tahun 2021 nanti Pak, program-program kerja yang menjadi prioritas Bapak apa kira-kira Pak? Ya, di tahun 2020 kita bersyukur ya. Di tengah pandemi kita masih bisa mendapatkan berbagai prestasi. Tadi saya sampaikan bahwa kita salah satunya yang spektakuler adalah mendapatkan unqualified opinion selama 12 kali berturut-turut, terbanyak di Indonesia ya. Kemudian yang kedua adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Kita terbaik, ringkat 2 dari 514 kabupaten kota se-Indonesia setelah Yogyakarta. Kita di 85,41%. Ini sangat luar biasa. Dan kalau di Aceh jauh semua karena Aceh paling rata 70. Jadi kalau Indonesia
kita sudah terbaik 2 setelah Yogyakarta dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. Kemudian juga kita baru saja mendapatkan penghargaan Banda Aceh sebagai kota peduli HAM. Kemudian juga mendapatkan penghargaan dari Mendagri sebagai Inovasi Government Award IGA. Kemudian juga kita mendapatkan penghargaan dari Baznas sebagai wali kota sangat peduli terhadap penghimpunan zakat. Kemudian di samping itu juga kita mendapatkan nilai tertinggi di Aceh ini dari hitungan pencegahan korupsi Kemudian di samping itu juga masih kita juga terbaik dalam penyusunan anggaran. Bapeda mendapatkan ranking 1 untuk Aceh. Kita mendapatkan penghargaan dari, kita mendapatkan penilaian tertinggi dari Kementerian DLHK di mana Banda Aceh ini adalah sebagai pengolah sampah terbaik Indonesia, dan juga masuk dalam kategori the most lovable city atau kota yang dicintai warga hasil penilaian daripada WWF World Wide International Fund International. Jadi, dan masih ada lagi yang saya tidak ingat Ini tentunya menjadi perlu kita bersyukur dan menjadi pondasi untuk bergerak di tahun 2021 lebih baik lagi. Karena di tahun 2019 kita cukup banyak hari itu puluhan, lebih 40 kita mendapatkan penghargaan, dan insya Allah kalau pandemi COVID ini berkurang, kita harapkan di tahun 2021 nanti kita tetap eksis, tetap komit, tetap harus menjaga kebersamaan, dan saya meminta kepada seluruh jajaran tetap kerja keras untuk mendapatkan penilaian dan prestasi berikutnya yang membanggakan bagi Kota Banda Aceh, yang tentunya membanggakan bagi masyarakat. Dan salah satu yang sangat spektakuler adalah saya, Aminullah Usman, mendapatkan penghargaan dari Komite Penyiaran Indonesia KPI. Yaitu sebagai sebagai Kepala Daerah Inovasi Penyiaran. Inspirator inspirasi penyiaran. Jadi artinya adalah ini seperti hari ini Pak Azhari dari Antara datang ke sini. Ini adalah inspirasi. Mungkin kalau Bapak tidak punya inspirasi, untuk apa wawancara wali kota nggak berbobot gitu ataupun kurang peduli jadi membuat inspirasi itu sehingga tidak ada batasan antara Aminullah dengan para wartawan, dengan para media jadi dan juga dengan lembaga-lembaga penyiaran, dengan radio. Kemudian saya mendapatkan penghargaan itu hanya satu di Indonesia untuk kabupaten kota, 514 kabupaten kota, dan satu gubernur Jawa Timur. Berarti untuk daerah tingkat 2 hanya wali kota Banda Aceh. Hanya wali kota Banda Aceh. Terima kasih banyak Pak. Terus kita kembali Pak, bahwa Bapak juga sangat punya komitmen besar menjadi orang yang memerangi rentenir di Banda Aceh. Ini gimana kisahnya Pak? Begini, saya melihat rentenir ini memang harus dibasmi habis di Kota Banda Aceh ini. Karena rentenir itu tidak pernah berpikir bagaimana orang itu kaya. Yang kerja rentenir itu bagaimana menghisap darah orang-orang miskin, orang-orang penganggur, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang punya UMKM. Jadi oleh karena itu, dalam rangka kita memajukan sektor UMKM di Kota Banda Aceh dan menghidupkan ekonomi rakyat dan menekan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran, salah satu yang harus dibasmi adalah rentenir. Rentenir ada 2 hal. Dia yang pertama, sistem bunga tentu sudah melanggar syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah dengan penerapan meminta bunga yang sangat tinggi, yang membuat kehancuran daripada usaha-usaha kecil mikro ini di tengah masyarakat. Maka saya menulis sebuah buku ala Aminullah, Perangi Rentenir. Dan buku ini sudah kita luncurkan. Nanti
bisa saya serahkan salah satunya kepada Pak Azhari Antara juga untuk disiarkan kepada masyarakat, karena ini harus kita kerja keras. Kemudian saya berani melakukan ini karena saya punya lembaga keuangan mikro syariah, PT Mahira Muamalah Syariah. Nah, ini karena begitu kita bilang masyarakat jangan mendengar rentenir, terus masyarakat bertanya kami mau kemana? Jadi ada solusinya. Ada solusinya. Jadi alhamdulillah itu sudah berjalan. Kita bahkan membuat berbagai program. Ada program Pruma, ada program Propamen, program pemuda entrepreneur. Ya, jadi anak-anak muda yang mungkin dia kesulitan modal, dia punya usaha, kita berikan. Ini apalagi dalam kondisi pandemi yang ekonomi agak susah, ini sangat terbantu Pak dengan program kita nih. Iya, ini kan semua kesulitan. Tapi alhamdulillah juga lembaga keuangan kita Mahira ini juga terus bangkit. Dari awalnya modalnya 4 miliar 250 dan mendapatkan dana-dana, sekarang sudah 30 miliar lebih ya. Sudah 38 miliar asetnya. Jadi sudah banyak lah yang bisa kita bantu. Sudah ribuan orang masyarakat, sudah lebih dari 2.000 masyarakat pedagang UMKM ini sudah kita bisa bantu. Itu sumber dana dari masyarakat dan juga dari penempatan pendanaan permodalan dari Pemko Banda Aceh sebesar 4 miliar 500. Dan ini harus mungkin dicontoh juga oleh daerah lain Pak. Iya, saya pikir kita Banda Aceh ini lepas dari rentenir, tapi kalau daerah lain tidak menerapkan seperti ini, ya nanti mereka juga rentenir bisa lari ke daerah lain. Jadi kita harap seluruh Aceh ini punya lembaga keuangan. Terserahlah mau apa ya, sehingga membasmi rentenir ini betul-betul kita bisa laksanakan bersama. Jadi sehingga rentenir nggak tahu lari lagi kemana, mau pergi daerah sana, daerah sana juga enggak. Karena akhirnya ini sekarang dia Banda Aceh sudah sepi rentenir. Mungkin Pak Azhari, saya kalau ada orang yang rentenir Banda Aceh, saya mau lihat mana orangnya. Ya, sudah nggak kedengaran lagi. Ya. Jadi tidak ada tempat bagi rentenir di Aceh. Tidak ada tempat di Banda Aceh, dan saya sudah meminta kepada DPRK ke depan kita akan usulkan kanun tentang ketidakbolehan melakukan kegiatan operasi keuangan di Kota Banda Aceh oleh rentenir. Jadi kalau ditemukan mungkin dicambuk nanti. Betul. Itu akan dibuat sebuah kanun Pak. Iya, kanun. Tahun berapa dimulai Pak? Mungkin tahun depan. Tahun depan ya. Iya. Itu manfaatnya cukup besar sekali itu Pak. Iya. Ya, dengan demikian sudah punya dasar hukum. Kalau sekarang ini kan kita hanya larangan secara non aturan ya. Jadi dia kalau dia mengatakan dia bisa tetap menjalankan, ya boleh-boleh saja kan. Mana aturannya dibilang kan. Baik, terima kasih banyak Pak Pak Wali Kota yang telah ikut berpartisipasi dalam podcast Antara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.